Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman Risno, Bang Albi, Bang Ahmad, Bang Irul, Bang Imron juga, dan juga yang saya hormati semua teman-teman Risnu, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah. Dengan kasih sayangnya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka taklim, belajar agama. Mudah-mudahan kita berangkatnya dari rumah menuju tempat ini ditulis pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-Imam al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi wa ila hadrati Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri al-Alawali at-Tarimi al-Hadrami asy-Syafi'i wa nafa'ana Allah bi 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab ini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa musannif atau muallif kitab ini mencari berkah dengan berkirim sholawat dan menulis sholawat di dalam kitabnya. Maka tadi disebutkan dalam hadis, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersolawat di dalam buku, artinya dia nulis solawat di buku, di kitab itu, lam tazalil malaikatu tusolli alaihi, maka malaikat tidak akan berhenti bersolawat kepada orang tersebut, madama ismi fi dzalikal kitab, selama tulisan solawat itu masih ada di bukunya. Bisa difahami? Jadi barang siapa yang menulis satu solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di kitab atau di buku, kamu punya buku catatan, baik itu buku pelajaran sekolah atau buku pelajaran agama, terus kamu tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau solawat yang pendek sallallahu alaihi wasallim atau sallallahu ala Muhammad, maka kata Nabi, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi malaikat tidak akan pernah berhenti bersolawat kepada orang tersebut, kepada kita yang nulis solawat itu, selama tulisan itu masih ada di dalam buku itu. Jadi kalau kita punya buku tuh, daripada nulis nulis yang lain-lain, tulis aja solawat. Apalagi kalau kita dalam keadaan sedang sedih, keadaan sedang galau gitu, malas baca solawat, tulis aja solawatnya di buku sampai coret-coret Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sedihnya sembuh,
dibukakan, dilapangkan oleh Allah, udah mah dapat pahala selama tulisan itu masih ada gitu. Apalagi sekarang bulan Maulid, mantap banget kita baca sholawat. Alhamdulillah, saya senang banget kalau pengajian di daerah sini tuh, karena setiap pengajian pasti diawali dengan Maulid ya. Saya lupa ada Habib siapa gitu yang menyampaikan, barang siapa yang di suatu majelis dibacakan Maulid Simtuduror tuh kayak tadi Simtuduror, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika mahalul qiyam. Maka ketika mahalul qiyam tadi, ketika kita berdiri itu kita harus benar-benar tawajuh, harus khusyuk. Kenapa? Karena Rasulullah hadir di situ. Tetapi barang siapa yang di satu majelis membaca Maulid ad-Diba, ada ya Maulid Diba, maka Rasulullah SAW hadir dari awal sampai selesai. Jadi kalau kita baca Maulid Diba, Rasulullah hadir dari awal kita baca Maulid sampai selesai mahalul qiyam. Tetapi kalau kita baca Maulid Simtuduror, maka Rasulullah hadir ketika kita mahalul qiyam. Masya Allah ya, kita harus yakin Rasulullah hadir. Maka baca sholawat yang banyak. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmatnya kepada Sayyiduna Muhammad. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Yang kita bahas sekarang adalah wa alihi. Jadi boleh dikasih judul ya, boleh dikasih judul ya, mengenal keluarga dan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Wa alihi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmat kepada keluarganya Nabi. Nah, ini udah dicontohin ya, sudah dicontohkan oleh ulama. Kalau kita baca sholawat itu jangan cuma kepada Nabi saja, tapi juga harus kepada keluarga dan sahabatnya gitu. Jadi kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita ngejar target, misalnya saya pengen baca sholawat 1000 sehari, tapi baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad aja, boleh, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah dapat 1000, nanti terakhir di 1001-nya disempurnakan dengan sholawat kepada keluarga dan sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi janganlah kalian bersolawat itu fatroh, bahasa hadisnya. Fatroh itu terputus. Sholawat cuma kepada Nabi saja, sementara sahabat dan keluarga Nabi nggak disebut ya. Jadi kalau bersolawat itu sempurnakan. Wa alihi, dan semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Ini disimak ya biar kita paham. Keluarga Nabi, kata Imam Nawawi, wahum jami'u ummati Muhammadin. Keluarga Nabi itu adalah seluruh umat Muhammad, kata Imam Nawawi. Di seluruh umat Muhammad itu keluarganya Nabi, gitu, ya. Li khobarin, karena ada hadis. Apa hadisnya? Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu adalah seluruh orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dan kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita lah ini keluarga Nabi ya, kitalah keluarga Nabi. Itu menurut Imam Nawawi gitu. Nah, terus kemudian hadis ini barusan itu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Musnad Tabrani atau kitab Sahih Tabrani. Nah, hadis yang barusan itu, Nabi menyampaikan hadis yang barusan itu adalah sebagai doa. Itu kata ulama itu sebagai doa. Apa doa Nabi itu? Jadi gini, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah mereka yang bertakwa. Artinya Nabi mendoakan, gitu ya. Secara tidak langsung atau dengan mengatakan bahwa keluarga Muhammad adalah seluruh orang yang bertakwa, itu seakan-akan Nabi mendoakan bahwa kalau kamu ingin menjadi keluargaku, maka kamu harus menjadi orang yang takwa gitu. Walau asina li'annahum ahwaju ila du'a. Walaupun orangnya suka berdosa, orangnya suka maksiat, orang pendosa atau pemaksiat sekalipun kan butuh doa ya. Coba, pernah nggak kita pendengar ada orang tukang maksiat, tukang mabok misalnya, datang kepada kiai itu sambil mabok, kiai doain saya ya. Apa? Saya pengen insaf, saya pengen tobat, padahal masih mabok
masih bawa alkohol, tapi pengen didoain kebaikan. Gitu. Jadi artinya semua orang itu pada hakikatnya, pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Nggak ada satu orang pun yang ingin menjadi jahat. Ya. Nggak ada satu manusia pun yang dilahirkan ke dunia ini pengen jadi jahat, nggak ada. Semuanya pengen jadi baik. Gitu. Jadi menurut Imam siapa? Menurut Imam Nawawi, Jami'u ummati Muhammadin, seluruh umat Nabi Muhammad itu adalah termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi wa amma fi maqamiz zakat, tapi kalau di bab zakat, nah, keluarga Nabi itu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muthalib itu adalah keluarga Nabi dari bab zakat. Artinya keluarga Hashim dan keluarga Muthalib tidak boleh menerima zakat. Keluarga Hashim dan keluarga Muthalib tidak ada hak menerima zakat. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena zakat itu adalah apa? Pembersih, ya. Benar? Kalau kita punya duit 1 juta, zakatnya 2,5% berapa? Dari 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Benar ya? 25.000. Kalau kita tidak dikeluarkan tuh yang 25.000, maka yang 1 juta itu, yang 975.000 itu kotor semua. Maka yang 25.000 ini adalah pembersihnya. Jadi supaya bersih uang kita yang 1 juta itu, maka dikeluarkanlah 25.000 sebagai pembersihnya. Nah, kenapa Banu Muthalib dan Banu Hashim tidak boleh menerima zakat? Karena uang zakat itu adalah uang pembersih. Masa iya sih keluarga Nabi menerima uang pembersih? Gitu. Bahasanya itu begitu. Kalau dalam maqam zakat, ya. Itu menurut Imam Nawawi. Nah, sekarang menurut As-Sayyid Umar Asy-Syatiri. Siapa itu keluarga Nabi? Di sini saya sampaikan. Aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min Bani Hashimin wal Muthalib. Kalau menurut Sayyid Umar Asy-Syatiri, keluarga Nabi itu adalah mereka Banu Hashim dan Bani Muthalib yang beriman kepada Rasulullah. Ya. Jadi Banu Hashim itu keluarga Nabi dari pihak ibu. Muthalib keluarga Nabi dari pihak ayah. Nah, Bani Hashim dan Bani Muthalib tapi yang beriman kepada Rasulullah, itulah keluarga Rasulullah. Gitu. Tapi walaupun Bani Hashim dan Bani Muthalib kalau nggak iman, bukan keluarga Rasulullah. Contoh, Bani Muthalib keluarga Nabi dari kakeknya itu, keluarga Nabi dari bapaknya itu ada dalam riwayat ada 16 saudara, 10 saudara laki-laki, 6 saudara perempuan, 16. Tetapi 16 ini bukan dari satu perempuan, bukan dari satu ibu, melainkan dari beberapa ibu. Nah, bapaknya Nabi Muhammad SAW siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini punya 4 saudara seibu sebapak. Siapa? Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah, gitulah ya. Gitu. Itu tidak berurutan, tidak berurut. Kalau urutannya tuh siapa? Hamzah, kemudian Abbas, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, lanjut ke Abdullah. Nah, 4 paman Rasulullah ini, 4 ini, yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap dalam keadaan kafir. Siapa yang 2 masuk Islam? Hamzah dan Abbas. Siapa yang tetap dalam keadaan kafir? Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, dalam Al-Quran Abu Lahab disampaikan sampai dikutuk tuh sama Allah. Tabat yada tabat yada Abi Lahabi wa tab, gitu. Dicap, diabadikan dalam Quran. Nah, Abu Lahab dan Abu Thalib ini ketika di dunia adalah keluarga Nabi. Tetapi kata Sayyid Umar, oh, bukan keluarga Nabi. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi. Gitu.
Ya. Jadi walaupun sedarah gitu, walaupun sedarah, seibu sebapak, om, paman, kalau tidak beriman bukan keluarga. Ya, bukan keluarga. Terus Abu Jahal gimana? Abu Jahal itu siapanya Nabi? Kan Abu Jahal juga sama Nabi dipanggilnya Amun ya, Ami ya, pamanku ya. Nah, iyalah. Kita kan sering ya panggil om, padahal kita padahal bukan omnya. Bener nggak? Pernah nggak? Kamu panggil om, ya om, terima kasih om, udah ngasih saya duit om. Padahal siapa? Bukan omnya. Nah, kayak gitulah. Ya, Abu Jahal itu bukan siapa-siapanya Rasulullah, tapi karena begitu dekatnya dengan keluarga Rasulullah maka dipanggil om. Kalau kita dipanggil om, paman gitu. Nah itu. Jadi pendapat Sayyid Umar Asy-Syatiri itu yang namanya keluarga Nabi itu adalah keturunan Bani Muthalib dan Bani Hashim tapi yang beriman kepada Rasulullah. Dan ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Um. Ada Al-Um itu berapa puluh jilid dan disitu disampaikan bahwa keluarga Nabi itu adalah Bani Muthalib dan Bani Hashim tapi yang beriman kepada Rasulullah. Yang kagak beriman mah enggak, bukan keluarga Nabi. Itu satu. Alu Muhammad. Kemudian wasahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabat-sahabatnya Nabi? Nah, ada sahabat, ada temen, ada kawan. Saya nggak tahu definisi sahabat apa, definisi teman itu apa, definisi kawan itu apa. Ya, berarti kan gitu ya. Ada sahabat, ada teman, ada kawan, ada soulmate, benar ya? Ada soulmate, bukan Soleh Mahmud, bukan Soleh Mahmud, soulmate gitu. Ya. Nah, siapa sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah adalah wa huwa manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah. Sahabat Rasulullah itu adalah mereka yang beriman, mereka yang pernah berkumpul, mereka yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diutus sebagai rasul dan beriman kepada Nabi. Bisa dipahami nggak? Ya, definisinya. Sahabat itu adalah mereka yang pernah bertemu, pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan dia beriman kepada Nabi. Itulah sahabat. Walaupun bertemunya cuma sekejap mata, cuma sekilas saja. Gitu. Walau a'ma, dan walaupun dia dalam keadaan buta, tidak pernah melihat Nabi, tapi dia pernah berkumpul dengan Nabi. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sahabat Rasulullah yang dilahirkan dalam keadaan buta, nggak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah dan sering menghadiri majelis Rasulullah. Maka dia adalah sahabat Rasulullah. Wa illam yash'ur bihi, bahkan nggak tahu sama sekali sama Nabi itu, nggak tahu wajahnya Nabi itu seperti apa. Itu. Au kana ghairu mumayyiz, atau ghairu mumayyiz itu belum baligh, anak belum baligh. Kalau laki-laki usia balik berapa tahun? 15 tahun. Kalau perempuan usia balik berapa tahun? 9 tahun. Baru 9 tahun, bahwa masih 8 tahun tapi pernah bertemu dengan Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, itulah sahabat. Nah, terus aulam yajtami bihi lakin ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ro'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah kumpul, enggak pernah ikut majelis Nabi. Enggak pernah ikut majelis Nabi, tapi dia pernah melihat Nabi. Dia beriman sama Rasulullah tapi enggak pernah berkumpul sama Nabi, enggak pernah ikut majelis Nabi, tapi pernah lihat Nabi dari kejauhan. Itu juga sahabat Nabi. Atau dia nggak pernah kumpul sama Nabi, nggak pernah ikut majelis Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi Nabi pernah melihatnya. Ah, itu juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Terus kalau ketemu
tiap hari, melihat wajah Nabi tiap hari, tapi nggak beriman sama Nabi. Sahabat bukan? Lah bukan. Abu Lahab ketemu sama Nabi tiap hari, ya. Abu Jahal itu ketemu sama Nabi tiap hari. Ubay bin Khalaf itu, dedengkotnya munafik itu ketemu sama Nabi tiap hari. Ubay bin Salul, munafik, dedengkotnya munafik tuh, tokoh munafik, sesepuhnya munafik itu ketemu sama Nabi tiap hari. Tapi karena nggak beriman sama Nabi, bukan sahabat Nabi. Ya, itu. Kemudian summa alam, ketahuilah, kata Imam Nawawi, annal khulafa al arba'ati fil fadli ala hasbi tartibihim fil khilafah, sesungguhnya penerus-penerus atau pengganti estafet kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat, ini secara tertibnya, secara urutannya itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Ya, sudah tahu ya, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? 4 ya. Pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar itu lakob, panggilan. Abu itu artinya bapak. Abu itu artinya bapak, bakar itu artinya bukan dibakar. Bakar artinya apa? Bukan bakar, bakar gitu ya tulisannya itu. Bakar artinya apa? Gadis, perawan. Jadi Abu Bakar itu bapaknya perawan. Kenapa disebut bapaknya perawan? Ya karena punya anak, gadis, perawan, dan kemudian ditikahkan dengan Rasulullah. Siapa namanya? Aisyah. Itu. Saya nggak tahu lagunya. Ya, Aisyah, seorang anak gadis, seorang anak perawan, punya bapak. Nah, bapaknya adalah Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena bapaknya perawan. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah wasmuhu Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Ini pertanyaan ini susah nih kadang-kadang. Kalau kita ditanya siapa nama Abu Bakar, banyak yang nggak bisa jawab karena jarang disebutkan. Tapi kalau ditanya siapa namanya Abu Hurairah, siapa nama Abu Hurairah, nama aslinya nggak tahu juga. Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abu Hurairah itu. Jadi yang dipanggil itu lakobnya, panggilannya. Setelah Abu Bakar siapa? Summa Umar. Setelah Umar siapa? Summa Utsman. Setelah Utsman siapa? Summa Ali. Jadi ada 4 ya, dari Abu Bakar ke Umar, dari Umar ke Utsman, dari Utsman ke Ali. Abu Bakar itu nggak pernah bukan Amirul Mukminin bahasanya itu. Jadi bahasa Amirul Mukminin itu bukan di zaman kekhalifahan Abu Bakar, tapi Amirul Mukminin itu zaman di kekhalifahan Umar. Bahasa Amirul Mukminin itu nanti kalau ada waktu kita jelaskan kenapa Umar digelari Amirul Mukminin. Gelarnya Umar ada berapa? 3. Amirul Mukminin, Al Faruq, Abu Hafs. Ya, Amirul Mukminin pemimpin orang-orang beriman. Al Faruq orang yang membedakan benar dan jahat. Abu Hafs bapaknya macan. Ayo, tuh bapaknya macan. Kenapa disebut bapaknya macan? Nah, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Ya. Nah, terus kemudian setelah keempat orang besar ini, Khulafaur Rasyidin ini adalah termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada berapa yang dijamin masuk surga itu? Ada 10 sahabat. Ya. Nggak bawa catatan ya. Nanti kalau pengajian pas jadwal saya bawa buku ya, biar kita tahu.
Siapa aja tuh yang dijamin masuk surga itu? 10 sahabat Rasulullah dijamin masuk surga itu. 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, gitu ya. Kemudian 5 Tolhah, 6 Zubair, 7 Abdurrahman bin Auf, 8 Sa'ad, 9 Sa'id, 10 Amr. Itu 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mikirin apa-apa lagi dah gitu. Masuk surga aja udah gitu. Tapi dah sahabat ya, penuh kekhawatiran, penuh kerisauan, walaupun udah dijamin masuk surga tetap tahajudnya nangis-nangis terus. Itu minta diampunin dosa. Beda kayak kita, surganya belum jelas, masuk surga juga belum jelas, surganya juga di mana belum jelas, tapi udah kayak orang yang paling surga gitu kalau kita ya, insya Allah itu. Nah, kenapa kok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu termasuk sahabat besar, termasuk sahabat yang paling tinggi di antara kalangan para sahabat gitu. Karena ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar sendiri yang ngomong. Apa kata Ibnu Umar? Ketika aku ngomong, katanya, ketika aku bicara, Rasulullah SAW mendengarkan pembicaraanku. Apa yang aku bicarakan? Kata Abdullah bin Umar, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha. Umat terbaik umat ini setelah rasulnya, setelah nabinya adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Jadi umat terbaik setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kata Abdullah bin Umar. Dan falam yanhana, Rasulullah tuh nggak menyegah kita, nggak ngelarang kita ngomong itu. Artinya Rasulullah itu mengizinkan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa umat terbaik setelah Rasulullah itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ya. Ajma'ina, seluruh sahabat Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, biar kita paham, biar kita tahu, ini mohon dicatat. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi. Jumlah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah wafat ada berapa? Ada berapa? Jumlah sahabat Rasulullah itu ada berapa ketika Rasulullah wafat itu? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat itu ada 124.000 Nabi. Nabi sahabat. Ya sahabat. Dan ini pun ternyata sama. Nabi dan Rasul yang diutus ke dunia ini ada berapa? 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 ini angka keramat. Kenapa? Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke dunia adalah 124.000 Nabi. Sahabat Rasulullah ketika Rasulullah wafat itu ada 124.000 Nabi. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal besar, bahtera besar itu dibuat dari 124.000 batang pohon kayu jati, katanya kayu jati. Ada juga yang mengatakan pohon kaukah ya, pohon kaukah katanya 124.000. Allahu Abu Zur'ah, dan ini dikuatkan di dalam kitab Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sa'i wa Adabis Sami' yang ditulis oleh Imam Abu Zur'ah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat itu adalah 60.000. Ada juga yang mengatakan seperti riwayatnya. Nah, wa akhiru sahabati mautan, sahabat yang terakhir wafat ini masya Allah ya. Jadi benar-benar didata. Zaman dulu tuh ada datanya. Sahabat itu siapa yang menghitung sahabat ada 124.000 sahabat? Kalau nggak ada yang menghitung, kita nggak bakal tahu sahabat ada 124.000. Berarti ada datanya.
itu ya, ada datanya, ada manajemennya di kalangan sahabat Rasulullah itu. Sahabat yang terakhir mati. Sahabat yang terakhir wafat itu adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi. Ini sejarah nih ya, kita harus hafal, kita harus tahu. Masa sejarah K-pop aja BTS kita tahu gitu. Rasulullah dan sahabatnya kita nggak tahu. Kan umat akhir zaman tuh sengeri itu gitu. Jangan sampai seperti itu, kita harus tahu sahabat itu ya, keluarga dan sahabat Rasulullah.